Penyerbuan Mataram terhadap VOC pada waktu itu bertujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa, teman-teman. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang serangan Sultan Agung Mataram terhadap VOC Belanda. Sultan Agung Mataram meskipun mengalami kekalahan terhadap VOC, tetapi berhasil menyebarkan wabah di antara orang-orang VOC yang menewaskan Gubernur Jenderal dari VOC. Teman-teman, tonton video ini sampai akhir dan jangan lewatkan kisah-kisah seru lainnya seputar legenda dan sejarah Nusantara, teman-teman. Nah, ya apa Jadi buat kalian, buat kamu, buat kalian. Nah, ya apa Jadi buat kamu yang nonton video ini, tontonlah video yang sesuai. Oke, segitu dulu ya. Yuk, dewasakan diri kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mata nih. Sultan Agung Hanyakorosumo adalah Raja Mataram yang merupakan salah satu tokoh penting yang melawan VOC dengan kongsi dagangnya, teman-teman. Nah, ya apa Tuh kan. Perlawanan Sultan Agung terhadap Batavia itu terjadi pada tahun 1628 sampai 1629, teman-teman. Sultan Agung menyadari bahwa keberadaan VOC itu dapat mengganggu kekuasaan Mataram di Pulau Jawa, teman-teman. Pada waktu itu kekuasaan Mataram itu berada di hampir seluruh Pulau Jawa, teman-teman. Sementara VOC itu sudah mulai menguasai beberapa daerah, terutama Batavia. Teman-teman, kehadiran VOC itu dianggap sebagai penghalang penyebaran Islam di Pulau Jawa, teman-teman. Penyerbuan Mataram terhadap VOC pada waktu itu bertujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa, teman-teman. Pada tahun 1621, VOC dengan Mataram itu sudah menjalin hubungan, teman-teman. Tetapi VOC menolak untuk membantu Mataram, sehingga hubungan diplomatis itu pun terputus, teman-teman. Serangan pertama Mataram ke VOC itu terjadi pada tahun 1628 Masehi. Serangan kedua itu di akhir tahun 1628, tepatnya bulan Desember. Armada Tumenggung Bahureksa membawa muatan besar berupa 150 ekor sapi, 5 ribuan karung gula, 26 ribuan buah kelapa, dan 12 ribuan karung beras. Mataram menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah untuk keperluan perdagangan dengan Batavia. Namun, pihak Belanda mencurigai niat tersebut. Hari berikutnya, mereka mengizinkan sapi-sapi diturunkan, dengan syarat kapal Mataram hanya boleh menepi satu persatu. Untuk berjaga-jaga, 100 prajurit bersenjata dari garnisun kastil dikerahkan. Pada hari ketiga, muncul 7 kapal Mataram lagi, dengan alasan meminta surat jalan dari Belanda untuk berlayar ke Melaka yang saat itu berada di bawah kendali VOC. Belanda segera memperkuat penjagaan di 2 benteng kecil di utara dan menyiapkan artileri. Pada sore harinya, 20-an kapal Mataram mulai menurunkan pasukan di depan kastil, mengejutkan Belanda yang buru-buru berlindung di benteng kecil. Sementara itu, kapal-kapal Mataram lainnya juga mendaratkan prajurit. Pasukan Mataram kemudian ditembaki dari kastil.
Tanggal 25 Agustus, 27 kapal Mataram lainnya memasuki Teluk, namun berlabuh agak jauh dari kastil. Di selatan Batavia, pasukan Mataram mulai berkumpul dengan panji-panji perang berkibar. Mataram secara jelas menunjukkan niat untuk menyerang Belanda. Esok harinya, sekitar 1000-an prajurit Mataram berkumpul di depan Batavia. Pada 27 Agustus, mereka menyerang benteng kecil Hollandia di tenggara kota. Sekompi prajurit berjumlah 120 orang di bawah pimpinan Letnan Jacob van der Platen berhasil menahan serangan setelah pertempuran sengit. Sementara itu, beberapa kapal Belanda dari Banten dan Pulau Onrus tiba dan mendaratkan 200 prajurit, meningkatkan jumlah pasukan di kastil menjadi 530 prajurit. Pada bulan Oktober, pasukan kedua Mataram tiba dipimpin oleh Pangeran Mandura Reja, cucu Ki Juru Martani, dengan total kekuatan 10.000 prajurit. Pertempuran besar terjadi di benteng Hollandia, namun pasukan Mataram mengalami kekalahan karena kurangnya perbekalan. Merespon kekalahan ini, Sultan Agung bertindak tegas dengan mengirim Algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandura Reja pada Desember 1628. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.